Akibat jalan yang rusak di Sukabumi, sebuah minibus timpa truk pasir. Akibatnya badan mobil ringsek. Truk pengangkut pasir terguling dan menimpa minibus di Kampung Cijurai, Desa Cijangkar, Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa sore. Badan minibus ringsek, namun 3 penumpang selamat. Penumpang dievakuasi oleh warga sekitar dan segera dibawa ambulans untuk diobservasi. Jadi si mobil trontonnya mau lewat kanan. Ya. Jadi siapa saja gak mau ngalah, gak mau kalau masuk ambil jalan tronton. Ya. Jadi kecelakaan diduga karena jalan licin akibat hujan dan berlubang. Akibat kecelakaan, lalu lintas terhambat. Alat berat pun diturunkan untuk mengevakuasi truk dan bus. Kecelakaan ini dalam penanganan Polsek Nyalindung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak di Cilacap, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya dengan parang. Pelaku berhasil ditangkap polisi dan warga ketika hendak melarikan diri. Video penangkapan seorang pria usai membunuh ibu kandungnya ini viral di media sosial. Pria berinisial RS ini sempat melarikan diri, namun berhasil digagalkan oleh polisi dan warga tak jauh dari rumah korban. Sebelum penangkapan, warga Kelurahan Mertasinga, Cilacap, Jawa Tengah digemparkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ibunya sendiri. Korban adalah Wasito, 43 tahun, warga desa Dukuh Tengah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Sedangkan pelakunya adalah RS yang tak lain anak korban sendiri. Menurut warga, kejadian naas tersebut bermula saat korban sedang memasak di dapur. Tiba-tiba pelaku yang setiap harinya berjualan bubur tersebut mengamuk dan menyerang leher korban dengan sebilah parang. Korban yang sudah bersimbah darah sempat berlari keluar rumah, namun pelaku yang sudah kalap dengan membabi buta terus melakukan aksinya hingga korban tewas di depan rumah. Laporan tetangga kos sebelahnya mendengar teriakan sehingga Polsek mendatangi TKP sehingga ditemukan seorang mayat perempuan yang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan berlumur darah. Dari situ anggota Babin Kamtibmas terdekat melakukan penangkapan terhadap pelaku beserta Satreskrim Polres Cilacap. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Cilacap guna menjalani pemeriksaan. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan keji terhadap ibu kandungnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seorang santri di Prabu Muli, Sumatera Selatan meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Korban diduga mengalami kekerasan fisik oleh kakak kelasnya. Mas Nawati, warga desa Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, mendatangi Polres Prabu Muli untuk melaporkan kematian anaknya yang menjadi santri pondok pesantren Al-Furqon. Ia curiga anaknya mengalami penganiayaan oleh kakak kelasnya karena terdapat luka lebam di tubuh korban. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat dirawat di Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli selama 2 hari. Ditampar sama dipukul perut itu. Alasannya apa? Gara-gara dia belajar tuh, katanya dia kan belajar menurut ini. Yang ditegur ustaznya, berdiri ya saudara. Berdiri mak ngomong sama ustaz, Pak jinya, aku jinya itu tak itu sehat Pak jinya aku nih jinya. Dah ada bu yang ustaz tuh marah dah jinya. Anak kita tuh mengalami luka apa di mana aja temukan itu? Matanya bengkak. Itu pendengarannya tuli, perutnya sakit. Jadi pihak Ponpes ini begitu terbuka dengan kita, kemudian yang keterangan-keterangan yang bisa kita ambil, diantaranya dari pihak Ponpes sendiri, kemudian ada CCTV. Mudah-mudahan dengan ada CCTV ini menjadi bukti pendukung kita bagaimana kejadian sebenarnya. Mudah-mudahan ini terkuat. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan.
Polisi terus mendalami kasus ritual pesugihan yang mengorbankan mata bocah berusia 6 tahun. 4 orang telah ditetapkan tersangka, yakni kakek, paman, dan orang tua korban. Polisi terus mendalami kasus penganiayaan bocah perempuan berusia 6 tahun yang menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya di Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini kondisi korban AP kian membaik dan mulai bisa melihat kembali pasca menjalani operasi mata. Korban juga mendapat trauma healing di rumah sakit. Sementara itu, selain mengusut kasus kekerasan terhadap AP, polisi juga akan menyelidiki dugaan penganiayaan hingga tewas terhadap kakak korban. Secara umum bersamaan, namun kita lebih fokus kepada kasus kekerasan terhadap anak. Dari kasus kekerasan terhadap anak pasti akan berkembang dengan informasi yang akan kita kumpulkan. Jika memang ada indikasi tindakan kekerasan juga kepada pihak lain atau yang isu yang sudah beredar itu, kita akan lakukan tindakan tegas. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 4 tersangka. Awalnya polisi menetapkan paman dan kakek korban sebagai tersangka kasus ini. Sementara kedua orang tua korban ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani tes kejiwaan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 10 tahun dijadikan jaminan 3 karung beras di toko kelontong di Makassar. Sebelumnya korban diiming-imingi uang Rp15.000 oleh pelaku, kemudian digadaikan di toko kelontong. Seorang bocah berusia 10 tahun masih trauma dan berdiam diri di rumah orang tuanya di Makassar, Sulawesi Selatan setelah dirinya menjadi korban dugaan penculikan oleh orang tak dikenal. Iya Pak, saya ditelepon katanya ini anak hilang. Beberapa saat kemudian, ini anak tidak pernah pulang, sudah jam berapa, tidak pulang-pulang makan apa. Tiba-tiba Bapak Sarip ini dari kepolisian Polsek Panakukang membawa ini anak Pak. Sebelumnya bocah diambil seorang pemuda saat sedang bermain di sebuah pasar di dekat rumahnya. Modus yang dilakukan pelaku yaitu mengiming-imingi korban dengan uang Rp15.000. Korban kemudian diajak pelaku keliling Makassar menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di toko kelontong, korban jadi jaminan 3 karung beras yang diambil pelaku. Kejadian terungkap saat pemilik warung bertanya kepada korban yang menangis dan mengatakan jika dirinya tak kenal dengan pelaku. Pemilik warung rugi ratusan ribu rupiah. Diam saja nangis. Nangis ya? Iya. Anak kecil ya? Iya. Umur 10 tahun. Kelas 4 SD. Awalnya saya mendapat info dari warga kalau modus ini terjadi lagi. Modusnya satu di warung, dia pura-pura lupa bawa dompet. Kasus bocah jadi jaminan barang-barang toko kelontong di Kecamatan Rapocini sudah kedua kalinya terjadi. Namun hingga saat ini tak satu pun pelaku yang diungkap polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Kawanan perampok berpistol menyantroni rumah juragan bangunan di Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku berhasil menggasak uang tunai dan perhiasan senilai setengah miliar rupiah. Warga desa Moneng Kidul, Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo digegerkan dengan aksi perampokan yang terjadi di rumah seorang pengusaha toko bangunan. Peristiwa ini bermula saat 5 orang pelaku yang menggunakan celurit dan senjata api membobol tembok belakang rumah korban. Korban yang sedang tertidur pulas langsung diancam pelaku untuk menunjukkan kunci berangkas. Pelaku melarikan diri setelah menggasak uang tunai dan perhiasan emas senilai setengah miliar rupiah. Aparat Reskrim Polsek Sumber Asi dan Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Sekitar jam 2 nih. Berapa orang? Kira-kira 5 yang masuk. Pakai topeng atau gimana? Iya. Bawa apa? Bawa pistol lagi. Oh, pistol. Ke kamar tuh orang 5. Pakai ninja atau bawa celurit? Iya, pokoknya ada. Ya ampun, celurit sama pedang. Oh, pedang ya? Iya. Sampai diapain waktu itu, Pak? Mulai buka pintu, saya ditendang 2 kali. Beruntung tidak ada korban luka dan jiwa dalam aksi perampokan ini. Saat ini, polisi masih memburu para pelaku perampokan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi mengenai COVID-19, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memutuskan akan menggelar pembelajaran tatap muka. Namun vaksinasi pelajar terus dikebut. Inilah kegiatan gebiar vaksinasi bagi para pelajar SMA Negeri 1 Lembang jelang pembelajaran tatap muka. Namun dalam vaksinasi, masih ada saja siswa yang takut jarum suntik dan harus dipeluk temannya agar bisa divaksinasi. Vaksinasi ini melibatkan 28 tenaga kesehatan yang meliputi 23 perawat dan dokter. Pertengahan atau minggu ketiga bulan September ini PTM bisa dilaksanakan. Tapi itu pun pasti saya harus mengatur dengan kurikulum. Karena PTM bukan berarti 100%. Untuk level 3, PTM itu maksimal 50%. Jadi siswa pun nanti belajar tidak sekaligus tapi digilir ya. Sebanyak 1.500 siswa menjalani vaksinasi dari beberapa sekolah negeri dan swasta yang berada di Kecamatan Lembang sebagai syarat pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah menargetkan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan pada minggu ketiga bulan September ini dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat antusias mengikuti vaksinasi lantaran mendapat semangkuk bakso usai divaksin COVID-19. Sayangnya, tingginya minat masyarakat yang hendak divaksinasi tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Vaksinasi massal yang digelar di Komplek Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat membludak hingga ratusan warga harus rela antri panjang. Antusiasme warga yang hendak mengikuti vaksinasi ini tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Sebagian warga yang antri sejak tadi tidak mendapatkan nomor antrian pun harus menelan rasa kecewa. Namun warga yang sebelumnya dilanda ketegangan hingga antri berdiri jelang menjalani vaksinasi sedikit tersenyum lega setelah petugas mengajak makan seporsi bakso usai menjalani vaksin. Kegiatan vaksinasi yang digelar paguyuban pedagang mie dan bakso bersama pemerintah Kota Bekasi ini selain membantu mempercepat program vaksinasi massal, pemberian bakso secara cuma-cuma guna menarik antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi. Bagus sih, makan gratis juga. Jadi yang belum vaksin, ayo vaksin sih. Harus vaksin, biar sehat juga. Antusias masyarakat luar biasa, sangat tinggi. Kami menolak banyak calon peserta vaksin yang mau daftar, tapi ketergantungan kuota akhirnya hanya 200 yang kami terima. Pihak panitia menyediakan 300 dosis vaksin Pfizer, namun sayangnya tingginya minat masyarakat yang hendak divaksinasi tidak sebanding dengan persediaan vaksin yang ada. Rencananya, pihak panitia akan menambah dosis vaksin pada vaksinasi kedua nanti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak swasta menggelar vaksinasi COVID-19 bagi anak yatim piatu dan donor plasma konvalesen. Selain vaksinasi, para anak yatim piatu ini juga diberikan santunan. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan anak-anak, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak swasta menggelar vaksinasi bagi anak yatim piatu yang berusia di atas 12 tahun di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Selain vaksinasi, terdapat juga kegiatan donor darah dan plasma konvalesen, serta pemberian santunan untuk para anak yatim piatu. Dua kegiatan ini sendiri sangat dibutuhkan di masa pandemi mengingat persediaan darah di DKI Jakarta semakin menipis serta tidak banyak para penyintas COVID-19 yang dapat mendonorkan plasma konvalesen sebagai terapi bagi pasien COVID-19 dengan gejala berat. Juga diharapkan untuk diberikan santunan vaksin. Jadi mereka juga terlindungi dari pandemi COVID ini. Kemudian ada tadi plasma konvalesen, kemudian juga ada donor darah. Sekarang ini lagi sedang susah-susahnya orang. Banyak orang yang nggak berani donor darah.
TNI Angkatan Laut bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mengirimkan satuan tugas vaksinasi COVID-19 ke Papua. Pengiriman 81 anggota Satgas vaksinasi ini guna percepatan vaksinasi jelang pelaksanaan PON ke-20 Papua. TNI Angkatan Laut bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengirimkan satuan tugas vaksinasi COVID-19 ke Papua. Satgas terdiri dari 81 personil yang terdiri dari 50 prajurit TNI Angkatan Laut, 20 orang dari IPDN, dan sisanya relawan tenaga kesehatan. Mereka akan bertugas melakukan serbuan vaksinasi di Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom sebagai upaya percepatan vaksinasi jelang pelaksanaan PON ke-20 Papua Oktober mendatang. Ya, makanya kita kirim ini untuk memperkuat personil kesehatan yang sudah ada di sana. Saya yakin selama ini dari TNI Polri, dari Dinas Kesehatan setempat, ya, maupun dari PDN, dari berbagai kalangan, dengan relawan saya yakin sudah bersama-sama mensukseskan itu. Tapi mungkin karena situasi dan sebagainya, ya, mereka ada hambatan dan sebagainya, sehingga kurang tercapai, sehingga kita kirim bantuan ini, harapannya nanti akan kita laksanakan serbuan, harapannya dapat segera mempercepat pelaksanaan target yang ditentukan. Kegiatan ini adalah di dalam rangka percepatan vaksinasi dan mensukseskan PON ke-20 di Papua. Jadi ini juga atas petunjuk Pak Menteri, di mana program Bapak Presiden ini diupayakan kita serentak, baik TNI, Polri maupun IPDN, yang mana IPDN mempunyai kampus di Jayapura. Serbuan vaksinasi COVID-19 di Jayapura dan Kerom, Papua akan digelar 13 hingga 15 September dengan target peserta sebanyak-banyaknya. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Zulkifli, iNews melaporkan. Setelah ditutup selama hampir 2 bulan, Pantai Kuta Bali kembali dibuka untuk umum. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan, salah satunya menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kerinduan menaklukkan ombak di Pantai Kuta Bali kini dapat terobati. Pasalnya, pantai yang menjadi ikon pariwisata Kota Bali kembali dibuka untuk umum. Menandai pembukaan, pengelola Pantai Kuta didampingi prajuru adat bersama-sama membuka barrier yang menutup akses utama masuk pantai. Selain itu, pengelola juga mulai membersihkan sampah di sekitar pantai dan berbagai sarana penunjang lainnya. Selama masa uji coba, kapasitas pengunjung dibatasi maksimal hanya 50%. Selain itu, wisatawan yang berkunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jika tidak mampu memenuhi syarat yang diterapkan, petugas tidak mengizinkan pengunjung memasuki area Pantai Kuta. Mereka-mereka yang tidak bisa menunjukkan vaksin lengkap itu kami larang sementara. Ya, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini masyarakat akan sadar pentingnya vaksinasi itu. Uji coba pembukaan Pantai Kuta ini akan dievaluasi lebih lanjut. Jika dirasa aman, nantinya pemerintah daerah akan membuka objek wisata lainnya di kawasan Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tantang pelaku ekonomi kreatif untuk gebrak kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Sandi menyatakan dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, 42 juta bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan titik akhir menerpa perekonomian di tanah air. Yang paling banyak terpuruk adalah pelaku UMKM. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pelaku ekonomi kreatif untuk gebrak kebangkitan ekonomi. Sandi menyatakan dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, 42 juta bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui program Kabupaten Kota Kreatif atau Kata Kreatif akan diberikan pendampingan akses pemasaran, kemudahan perizinan, pelaporan keuangan, dan akses pembiayaan.
Kreatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 adalah berfokus pada nilai tambah dan inovasi dan kreativitas, sehingga produk-produk yang dihasilkan ini bisa untuk menggerakkan ekonomi dan membuka. PT Media Nusantara Citra Tbk menggelar Public Expose tahun 2021. Dalam paparan publiknya, perusahaan dengan kode emiten MNCN ini akan memperkuat lini bisnis di sektor gaming. PT Media Nusantara Citra Tbk memperkuat dan mengembangkan lini bisnis gaming yang terfokus pada e-sports start Indonesia. Industri game menunjukkan tren positif dengan pangsa pasar yang diprediksi bisa terus tumbuh sampai 30%. Hal ini menjadi bahasan utama dalam paparan publik PT Media Nusantara Citra Tbk tahun 2021 yang digelar secara virtual. Kita tahu, apalagi dalam situasi pandemi ini, perkembangan daripada gaming dan e-sport ini luar biasa besar sekali. Terutama untuk di dunia ada sekarang saat ini sekitar 3 miliar gamer, ya, dan Indonesia sendiri itu ada sekitar 110 juta gamer. Dan dari sisi revenue potensinya di Indonesia sendiri akan ada sekitar 2 miliar US dollar. Untuk memperkuat lini bisnis gaming, MNCN membuat program pencarian bakat dengan memproduksi tayangan Free Fire Master League Season 4 Divisi 1 dan dilanjutkan dengan Free Fire Indonesia Master 2021 Fall. Kedua kompetisi games ini disiarkan di berbagai jaringan MNC Group melalui GTV dan RCTI Plus. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Banjir melanda sejumlah permukiman penduduk di kota Chongqing, Cina. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.